Pernah kebayang nggak sih, gimana kalau dolar Amerika Serikat nggak lagi jadi mata uang utama dunia? Nah, sekarang ada 126 negara yang mau berkumpul di Rusia buat bahas hal ini. Mereka lagi cari alternatif supaya nggak tergantung lagi sama dolar nih. Kira-kira kenapa ya? Dan apa sih dampaknya buat kita semua? Jadi, ceritanya gini. Dolar Amerika Serikat selama puluhan tahun jadi mata uang dominan dunia. Hampir semua transaksi internasional termasuk perdagangan minyak dilakukan pakai dolar. Namun, ada beberapa negara yang mulai ngerasa nggak nyaman dengan dominasi ini. Mereka merasa terlalu bergantung pada dolar. Bisa bikin ekonomi mereka terguncang, apalagi kalau kebijakan Amerika Serikat berubah-ubah. Nah, inilah yang memicu ide buat mencari alternatif pengganti dolar. Kenapa pertemuan ini diadakan di Rusia? Rusia adalah salah satu negara yang sangat vokal soal mengurangi ketergantungan pada dolar. Mereka sudah mulai melakukan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang selain dolar, misalnya dengan China. Rusia dan China sudah pakai mata uang mereka sendiri untuk perdagangan bilateral. Ini bukan cuma strategi ekonomi, tapi juga di sisi politiknya. Soalnya, mereka melihat dominasi dolar sebagai bagian dari pengaruh besar Amerika Serikat di dunia yang kadang nggak selalu menguntungkan negara-negara lain. Selain Rusia dan China, banyak negara lain yang juga merasa hal yang sama. Mereka ingin punya lebih banyak kontrol atas ekonominya sendiri, tanpa harus terlalu bergantung pada fluktuasi nilai tukar dolar. Apalagi, sanksi ekonomi yang sering dijatuhkan Amerika Serikat ke negara-negara tertentu lewat sistem dolar membuat negara-negara tersebut merasa perlu mencari alternatif. Nah, salah satu alternatif yang lagi banyak dibicarakan adalah penggunaan mata uang lokal atau bahkan aset digital seperti cryptocurrency. Mata uang lokal artinya negara-negara akan saling bertransaksi menggunakan mata uang mereka sendiri, bukan dolar. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada nilai tukar dolar yang sering kali berubah-ubah. Sementara itu, beberapa negara juga mulai melirik cryptocurrency sebagai solusi masa depan yang lebih fleksibel. Namun, tentunya semua ini nggak mudah. Sistem perdagangan internasional sudah sangat tergantung pada dolar selama puluhan tahun. Mengganti mata uang utama seperti dolar butuh waktu, negosiasi yang rumit, dan kesepakatan dari banyak pihak. Meskipun begitu, beberapa ahli percaya bahwa perubahan ini adalah langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih stabil dan adil. Dari sudut pandang kita sebagai masyarakat biasa, apa sih dampaknya kalau dolar nggak lagi jadi mata uang utama? Nah, salah satu dampak yang mungkin kita rasakan adalah adanya stabilitas ekonomi yang lebih baik di negara-negara yang berkembang. Kalau ketergantungan pada dolar berkurang, negara-negara ini bisa lebih mandiri dalam mengelola ekonominya tanpa harus khawatir soal fluktuasi dolar. Tapi di sisi lain, proses transisi ini juga bisa bikin sedikit guncangan di pasar keuangan global, terutama bagi negara-negara yang masih banyak simpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Jadi, kesimpulannya, pertemuan di Rusia ini bisa jadi langkah awal dari perubahan besar dalam sistem keuangan dunia. Meskipun perubahan ini nggak bakal terjadi dalam waktu yang dekat, tapi diskusi ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang merasa perlu untuk mencari alternatif selain dolar. Kita tinggal tunggu saja bagaimana hasil dari pertemuan ini dan apakah akan ada langkah konkret yang diambil oleh negara-negara tersebut. Gimana menurut kalian guys? Apakah dolar bakal tetap jadi raja di dunia ekonomi atau bakal tergeser oleh mata uang lain? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update.